Shalom warga kerajaan Allah, saya Christabel dan hari ini kita lagi ada di City of Kuala Lumpur, expectedly at the heart of Kuala Lumpur bersama biasa dipanggil Kak atau Brother atau Pastor Martin. Hi Pastor. Hi, how are you, Bella? I'm fine, thank you. How are Thank you for having me here. Can you introduce like a little bit about yourself? Of course. Halo everyone, salam warga kerajaan Allah, nama saya Martin. Nama lengkap saya Martin Luther Yosua Lengke. Saya dari Batam, tapi sebenarnya saya dulu di Bali, baru sekitar almost 2 months. I stay in Batam, and now I'm in Malaysia for ministry, and I will go around, and I thank God for that, and thank you for having me for this kind of beautiful podcast that we're going to have. Oh no, we thank you for having you here. Okay. Thank you too. Oke, untuk hari ini kita lagi mau bahas nih tentang staying vigilant. That's our theme. Itu tema kita untuk bulan Oktober ini sih. Oke. Dan bersiap sedia ya. Bersiap sedia. Terutama di godaan digital dan materialisme ini banyak banget sih. Sebagai generasi yang hidup dengan gadget dan media sosial, especially untuk kayak Gen Zs. Bagaimana kita bisa tuh tetap waspada dengan pola pikir materialistis yang mengukur segala sesuatu dengan uang, atau kayak gimana caranya kita juga bisa menolak godaan gaya hidup konsumtif like FOMO and stuff. Yeah. Well, that's very good question. Karena kalau kita bicara mengenai digital, kita bicara mengenai material things, we talk about nowadays keadaan itu selalu ada dari from time to time, from era to era, ya kan. Tapi yang saya suka dari kata-kata kamu itu adalah kata pola pikir. So meaning apapun yang ada, setiap waktu itu pasti ada perubahan dan selalu menuntut kita. We are demanded kan, karena digital kita nggak bisa ngomong apa-apa, everything's already digitalized, ya kan. Terus itu material things, tentu kita semua berpikiran kita hidup di dunia harus ada yang kita pakai, apa yang kita pergi, kemana kita pergi, kita harus ada tuntutan itu. Tapi the most important thing that you just said is about mindset. Cara kita melihat itu seperti apa tentang material ini, tentang digital ini. Apakah mereka yang mengambil alih kita, atau kita harus memanfaatkan setiap alat, setiap tools, setiap instruments yang ada di dunia ini. Karena Tuhan menciptakan dunia ini untuk manusia, bukan kita. Makanya dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan sempurna. Nah, keberadaan di kita dalam dunia ini untuk penetrate the world, to have a mindset of Christ, to be influencer. To impact, okay. Not all the way around. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang FOMO nih Kak, kan banyak nih anak-anak muda yang sekarang FOMO. Is FOMO a good thing or a bad thing? Dalam artian kita harus siap siaga gitu. Well, FOMO kan, what does FOMO stand for? Fear of missing out, right? When you say you fear, so it means you coming out from negative. Fear of missing out. Missing out and your fear to miss out, right? So everything that comes from the negative is not good. Okay. Right? So because when we are in God, everything is different. We used to be in darkness, now we are transformed. We are transformed to be in the light. Whatever in the light, you can see it. Nothing that you ask about, curious about. Ini hitam apa enggak ya? Ini abu-abu apa enggak ya? Because everything's clear. Everything's clear. In the light, right? Nah, kalau kamu fear, kamu berarti you're not in the light. Kamu nggak dalam terang. Sedangkan anak Tuhan di dalam terang. Jadi there's nothing to be fear. Gitu. Karena apa? Everything will come and go. Okay. Will come and go. But the word of God will stay. Yeah. Right? So when you are remaining in His word
and God's word remains in you, fam, everything will come into the place. Okay. But you have to do your part as best as you can. Do your best and God will bless you well. As well. Oke. Gimana nih kalau misalnya ada orang yang ragu gitu, Pastor? Misalnya kayak, waduh, aku percaya Tuhan nih, tapi apakah ini jalan yang aku ambil benar-benar jalan yang dari Tuhan? Or like, ini jalan terang kah? Apa aku harus melangkah ke sini atau aku merasa melangkah ke yang lain gitu? Pertanyaannya lagi, kenapa ragu kan? Kan ragu itu berarti sesuatu yang tidak pasti kan? You're not sure yet, ya kan? You have doubts, right? Why do you have doubts? Kenapa kamu tidak pasti? Because you don't know exactly what is in the word, ya kan? Yeah. Because just like this, if you wanna set up a TV station, a TV set, new TV set, atau apa beli handphone baru lah ya, TV set ini zaman dulu banget. Beli handphone baru. You wanna know about the phone, ya kan? You wanna know about the phone. Penjualnya selalu kasih apa? Instruction, manual. Kalau kita bilang dulu manual book lah ya. Book. Ya. Udah dipakai nggak sih sekarang? Enggak dipakai. Instruction in the piece of paper, right? You can see it through YouTube, on YouTube dan so forth. Untuk apa? Untuk memastikan yang kamu miliki, kamu tahu gitu kan, penggunaannya dan lain sebagainya kan. Nah, begitu juga kita dalam hidup ini, ketika kita dalam keraguan, kita tidak mengalami kepastian dalam apa yang kira-kira ini benar nggak ya, kira-kira bagaimana, we have to come back to the word of God, gitu. Nah, banyak orang bilang, Brother Martin, you know what, it's not my thing, to read, I don't like reading, gitu kan. Well, sekarang ini teknologi kan, tadi kan kita bilang mengenai digital. Bukan hanya bicara mengenai reading, tapi ada namanya audio Bible, audio. So we use every tools, ya kan, every instruments yang ada di dunia ini untuk apa? Untuk to develop us, gitu loh, to grow in faith in the Lord, gitu kan. Untuk apa? Karena kita adalah itu tadi influencer. Kita itu memberikan impact gitu kepada dunia ini. Jadi ketika kita menyadari hal yang pasti itu hanya dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan. Okay. Because you know what? Ada firman Tuhan. Because you are important to Him. Karena kita important bagi Tuhan, mari kita jadikan firman Tuhan juga important for us. Okay. Very nice words, thank you. And mungkin kita bisa ke next topic ya. Ini kita ada juga about integritas ganda. Nah, what does it mean? I don't understand. What do you mean by integrity? Double integrity. Yeah, basically karena kita we have some students, kita juga ada yang kerja dan gimana caranya kita bisa waspada gitu, agar tidak terjebak dalam gaya hidup yang berbeda, bertindak sebagai orang percaya di gereja tetapi mengikuti tren yang ada di luar gereja, contohnya kayak tren-tren yang gak bagus gitu kan, hanya karena kita takut ditolak sama orang-orang sekitar kita kan. Mungkin dalam, misalnya aku ambil di kasus studi, kita ada di dalam satu jurusan dan teman kita cuma ada satu circle itu. Kalau misalnya kita gak ikutin trennya mereka, kita kayak merasa dikucilkan. Tapi kalau misalnya kita ikutin, kita merasa seperti orang berdosa karena kita ikutin tren dunia yang agak sesat gitu. Oke, yang Bella maksudkan tren yang tidak mengikuti mereka itu yang kita akan merasa tertolak, terus gak enak, itu apa? Just give me a very solid example. Maybe like joining Halloween. Let's say karena kita bulan di Oktober ini kan banyak banget yang kayak ngajak, oh let's do Halloween parties. Tapi kita tahu kan sebagai orang percaya Kak, kita tahu kalau Halloween itu it's not for us. It's something dark. It's like something witchcraft. Okay, good. You know what? How do you get atau earn respect? People don't respect us because they don't know where we stand.
what we stand. Kebanyakan kita itu sebagai anak-anak Tuhan ya, orang Kristen itu geenakan. Sungkan. Ya kan, bahasa Indonesianya sungkan. Kalau saya bisa kasih lagi yang sungkan yang nggak bagus tuh sungkanismenya. Luar biasa banget. Sungkanisme. And you know what? People cannot respect you. If you go left, if you go right at the same time, moving around, people will look down on you. Why people respect you? Why people respect ya, appreciate, karena you have your principle. Banyak anak Tuhan, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk menyadari bahwa ketika kita ingin menjadi the man of integrity, di situ orang akan memberikan respect sama kita karena mereka tahu. Contohnya begini, tadi masalah Halloween, let them know where you stand, ya kan? I'm not celebrating Halloween. And they will ask you why? Because I used to celebrate with my friends, with my family. But when I know I'm in Christ right now, I know the Word of God saying that I'm not gonna celebrate those kind of stuff no more because there's in darkness. I respect you guys. If you want to celebrate, just go for it. If you want to have Halloween party, go for it. But for me, that's not me no more. This is what I stand. I celebrate Christmas, Passover, and so on and so forth. And you know what? They will respect you because teman-teman yang mencintai kita, pasti teman-teman akan menghargai keputusan kita. If your friend doesn't love you, apapun keputusanmu, dia nggak akan hargai. Jadi kalau if they're a good friend of you, pasti mereka akan menghargai kita. Okay. Sounds good? Sounds good. Okay. Let's go to the next topic. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk ini sebenarnya pertanyaan dari kitab Wahyu sih. Wow. Orang kemarin kamu bilang Wahyu kayaknya bagaimana banget ya? Waduh, karena kan seperti yang pernah dikatakan, kalau misalnya di akhir-akhir zaman ini, terutama kita kan udah merasa kalau kita di akhir zaman, itu bakal banyak. Kamu merasa di akhir zaman sekarang? Akhir zaman banget gak sih? Yeah, of course. Oke. Karena banyak ada kayak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, terus kayak pengajar-pengajar sesat yang muncul di media sosial kan. What is our filter gitu loh, maksudnya kayak what is our own filter sebagai anak Tuhan untuk kita bisa hati-hati dan waspada yang harus kita pasang nih untuk anak-anak muda terutama untuk menyaring konten rohani, karena banyak juga yang bilang kayak konten rohani yang ini kayaknya bener nih, tapi kok penggunaan ayatnya salah atau gimana, terus kayak agar kita tuh nggak bisa tergoyang dari dari pengajaran kitab suci yang sebenarnya gitu. Waktu suatu hari saya lagi jalan pagi bersama dengan gembala senior kita, Pak Pendeta Timotius Arifin, and he was asking me one very big question for me ya. Dia bilang, Martin, menurut kamu 9 karunia itu untuk saat ini yang paling yang dibutuhkan apa? And all of a sudden I just answered the question and he was correct. Saya bilang adalah karunia membedakan roh, discernment spirits. Nah, karena we need that in nowadays. Karena bukan lagi hanya memilih, kita harus memilah. Kalau memilih gini Bel, sepatu putih atau sepatu hitam. Tapi kalau memilah, sepatu coraknya sama, apanya sama, ini nggak masuk ya di frame kita ya. Oke, maksudnya bajunya kalau ini kan sama nih, apa tuh hitam, abu-abu, ya kan? Kelihatan ya kan. Tapi when I see you wear black shirt juga, langsung yang di atas gitu kan. Orang kan memilih bukan lagi milih, milah. Ada corak apa, kira-kira, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilah itu? Firman Tuhan katakan, firman Tuhan kalau kita baca dalam Ibrani itu, dia itu seperti apa? Two-edged sword, yang very sharp. Pedang dua arah ya? Iya, pedang yang... pedang bukan dua arah. Dua mata. Dua mata, iya pokoknya. Pedang yang bermata dua. Iya, bermata dua. Bermata dua. Yang sanggup dapat memisahkan sendi-sendi dan sumsum, ya, pikiran perasaan kita. So, come back to the Word of God and sound teaching. Artinya sound teaching adalah
yang dimana dibagikan sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan pemikiran kita. Seringkali kita itu membagikan firman Tuhan tapi memakai metode pikiran kita yang kita masukkan ke firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang kita masukkan dalam pikiran kita. Nah, renewing our mind itu let the word taking control over us. Bukan pikiran kita yang mengontrol firman Tuhan sehingga kita bagikannya sesuai dengan jalan pikiran kita. Ini yang sangat berbahaya. Makanya every time you read the Bible, the first thing that we gotta do adalah ask the Holy Spirit to reveal, to enlighten our mind, and to show us what is the heart of God really is in His Word. Nah, itu yang perlu sekali. Sehingga kita menyampaikan firman Tuhan tidak sembarangan, dan juga kita butuh mentor, kita butuh bapak rohani yang mengarahkan kita. Karena kita seringkali kan so tahu kan, dikit-dikit so tahu dan lain sebagainya. Nah, kita perlu arahan. Nah, arahan ini jangan berharap semuanya itu enak-enak di kuping kita. Kita dapat correction, kita dapat teguran dan lain sebagainya. And we have to receive it. Untuk apa? For our own good, for our sake, for our own benefit. Untuk apa? Kita grow in faith in the Lord. Untuk dalam artian kita coba cari kakak mentor gitu kan, Kak. Gimana caranya kita tahu kalau misalnya kakak mentor kita tuh yang benar gitu loh, maksudnya kalau akan mengarahkan kita ke arah yang benar. Karena seringkali kita juga bisa dipertanyakan, kayak kita nanya ke siapa gitu, how do I know that he's right? The Holy Spirit will tell you how. Like how do you know? Yes, very good. Nah, ketika ada mentor yang kita pertama kali mengerti dia betul ada mentor, dia harus ada mentor juga. Karena apa? Harus ada penundukan diri, ya kan? Nah, ketika contoh paling top itu bagaimana mentor, jadi pasti ada lagi. Karena there's a circle like that, ya kan? Nah, kalau saya mau jadi mentor, terus saya nggak ada mentor di atas saya, bagaimana saya mau mentoring? Karena saya nggak tahu bagaimana menundukkan diri, dan saya menuntut orang untuk menundukkan diri sama saya. Bagaimana saya mau menuntut orang mendengarkan saya kalau saya nggak bisa mendengarkan orang lain? Dari situ aja, sederhana aja, hal-hal yang sifatnya very simple. Gak usah ngomongin tuh mengetahui firman Tuhan lah. Kalau dia tidak bisa memberikan pendudukan diri sama otoritas di atas dia, bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang sifatnya powerful? Karena pendudukan diri itu selalu ada namanya terobosan. I think our time maybe is already up ya, atau nanti bisa ditambahin lagi, diedit bisa tambah lagi, oke? Maybe we can continue that. Sure. Okay. Thank you, Kak, untuk hari ini. Thank you.